Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Farah Diba. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Nilai Islami dan Citra Hotel pada Niat Menginap di Hotel yang Sesuai Syariah, Peran Moderasi Religiusitas Islam. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni profesor swasta yang sudah sabar dalam membimbing saya dari awal penulisan tesis hingga akhir. Kemudian juga Pak BR yang telah menguji saya dalam proposal tesis dan telah memberikan saran untuk membangun lebih baik tesis saya ke depannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Penelitian saya ini dilatar belakangi karena adanya tren baru dalam dunia pariwisata internasional, yakni wisata halal. Wisata halal ini sudah masuk ke Indonesia dengan dibuktikan adanya beberapa bangunan hotel yang berlabel syariah yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, Dewan Syariah Nasional Masjidil Ulama Indonesia ini juga memaparkan bahwa Indonesia baru mempunyai 5 hotel bersertifikasi syariah. Objek dari penelitian saya yakni di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta? Karena menurut data BPS Statistik Yogyakarta terdapat 163 bangunan hotel berbintang di DIY, namun belum ada 10% yang menerapkan sistem syariah atau bersertifikasi halal dari total keseluruhan tersebut. Dirasa sertifikasi halal ini dapat menggait konsumen muslim lebih banyak, sehingga diperlukannya oleh pemasar di perhotelan syariah untuk tetap mendapatkan sertifikasi syariah tersebut. Kemudian adanya klaim berbeda-beda dari beberapa penelitian mengenai pariwisata dengan motivasi berpergian yang sebagian besar didasarkan pada tujuan keagamaan. Adapun masalah penelitian dari penelitian tesis saya ini, yang pertama dari Vargas Sanchez dan Mural tahun 2019 mengatakan masih terbatasnya ketersediaan informasi tentang jenis wisata halal. Adapun yang telah dipromosikan namun masih sangat sedikit. Kemudian Senkupelit tahun 2017 juga menjelaskan mengenai diperlukannya pemeriksaan mengenai motif yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam pariwisata halal. Kemudian adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Wailai tahun 2019 yang menyatakan Citra Hotel dapat meningkatkan persepsi nilai. Namun berbeda atau terbalik dengan Syah DKK tahun 2019 menyatakan Citra Hotel dengan persepsi nilai ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian masalah penelitian yang keempat disarankan oleh Zhang Heng dan kawan-kawan tahun 2020 penelitian masa depan untuk dapat melihat proyek-proyek hotel potensial di destinasi lain yang tertarik dalam pengembangan pariwisata halal. Kemudian dari Hakwe dan kawan-kawan tahun 2019 menyarankan pengembangan lebih lanjut terkait variabel mediasi dan moderasi baru pada perilaku konsumen terhadap hotel yang sesuai syariah. Kemudian adanya teori preferensi belanja yang dominan digunakan dalam konteks berbelanja di hotel retail dari penelitian Rajama dan Nilai tahun 2005, Walkman dan Wo tahun 2013, Wo dan Walkman tahun 2014. Oleh karena itu, perlu pengaplikasian teori tersebut dalam konteks yang berbeda. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama adalah apakah atribut fisik Islam berpengaruh positif pada niat menginap di hotel sesuai syariah? Kemudian yang kedua, apakah atribut non-fisik Islam berpengaruh positif pada niat menginap di hotel sesuai syariah? Yang ketiga, apakah religiusitas Islam memoderasi pengaruh atribut fisik Islam pada niat menginap di hotel sesuai syariah? Yang keempat, apakah religiusitas Islam memoderasi pengaruh atribut non-fisik Islam pada niat menginap di hotel sesuai syariah? Yang kelima, apakah citra keseluruhan hotel berpengaruh positif pada persepsi nilai Islami? Yang keenam, apakah citra keseluruhan hotel berpengaruh positif pada niat menginap di hotel sesuai syariah? Adapun tujuan umum penelitian yakni untuk memahami pengaruh persepsi nilai Islami, citra keseluruhan hotel, dan religiusitas Islam pada niat konsumen menginap di hotel yang menerapkan konsep sesuai syariah dan menggunakan variabel model berdasarkan keterbatasan dan saran penelitian terdahulu. Untuk lingkup penelitian sendiri, yakni penelitian ini ditujukan kepada wisatawan lokal Indonesia yang beragama Islam dan sedang melakukan kunjungan wisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, terdapat 3 hotel di daerah istimewa Yogyakarta yang dipilih sebagai objek penelitian dan sudah memiliki sertifikasi syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai subjek penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yakni melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masih terbuka peluang untuk pengaplikasian teori prevalensi belanja dari konteks yang berbeda. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi bisnis di industri perhotelan terkait strategi untuk menarik para wisatawan dan mempromosikan program ramah muslim. Teori preferensi belanja yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Seth tahun 1982 yang menunjukkan faktor penentu preferensi belanja dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor penentu ini dapat mempengaruhi perilaku belanja aktual. Teori preferensi belanja terdiri dari 4 konstruksi dan faktor yang menentukan, yaitu kecenderungan belanja, motif belanja, metode untuk pengambilan keputusan, dan pilihan belanja. Dalam gambar kerangka kerja integratif preferensi belanja, untuk penelitian ini motif belanja ditentukan oleh faktor persepsi nilai Islami yang terdiri dari atribut fisik Islam dan atribut non-fisik Islam. Kemudian pilihan belanja ditentukan oleh citra keseluruhan hotel. Untuk metode pengambilan keputusan ditentukan oleh variabel religiusitas Islam. Kemudian kecenderungan belanja ditentukan oleh niat menginap di hotel sesuai syariah.
pembentukan hipotesis yang pertama dan yang kedua ini dari Farid 2007 yang mengemukakan bahwa agama mempromosikan nilai-nilai di masyarakat, dan Batur dan kawan-kawan tahun 2010 sudah mengkonfirmasi bahwa mengeksplorasi atribut Islami yang dijelaskan oleh dimensi dari nilai Islami untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Kemudian Adi Restuti tahun 2019 mengungkapkan bahwa utamanya niat berkunjung ulang pada hotel syariah ini perlu diteliti. Kemudian Tawat Tapeh dan Tafalid tahun 2016 serta Eden Al-Buhari tahun 2015 menyatakan bahwa nilai-nilai dalam agama mempengaruhi sikap dan perilaku dalam masyarakat, sehingga hipotesis yang pertama berbunyi atribut fisik Islam berpengaruh positif pada niat menginap di hotel yang sesuai syariah. Untuk hipotesis yang kedua berbunyi atribut non fisik Islam berpengaruh positif pada niat menginap di hotel yang sesuai syariah. Potensi moderasi religiositas Islam ini di pembentukan hipotesis 3 dan 4. Jadi dari penelitian SIM dan Bujang tahun 2012, Lamani Farahani dan Musa tahun 2012 serta Ed dan Al-Buhari tahun 2015 menyatakan bahwa peran religiositas Islam dalam hubungan antara nilai pelanggan dan perilaku konsumen ini terkonfirmasi atau ada hubungannya. Sedangkan penelitian dari Khan dan Azam tahun 2016 memvalidasi bahwa religiositas merupakan faktor yang tidak signifikan mempengaruhi preferensi. Karena adanya ketidakkonsistenan dalam hipotesis dari beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian, maka hipotesis ketiga berbunyi religiositas Islam moderasi hubungan antara atribut fisik Islam dan niat menginap di hotel yang sesuai syariah. Untuk hipotesis yang keempat berbunyi religiositas Islam memoderasi hubungan antara atribut non fisik Islam dan niat menginap di hotel yang sesuai syariah. Membutuhkan hipotesis yang kelima ini terjadi juga karena ketidakkonsistenan antara beberapa peneliti. Yang pertama dari Chen dan Tsai tahun 2007, Cheng dan Lu tahun 2013, Wailai tahun 2019 mengkonfirmasi bahwa peran citra tempat tujuan wisatawan secara positif mempengaruhi nilai yang dirasakan dari perjalanan. Namun penelitian dari Syah dan kawan-kawan tahun 2019 ini tidak mengkonfirmasi. Jadi citra keseluruhan hotel ini tidak berpengaruh pada persepsi nilai. Sehingga hipotesis kelima berbunyi citra keseluruhan hotel berpengaruh positif pada persepsi nilai Islami. Untuk pembentukan hipotesis yang keenam, Prayak dan kawan-kawan tahun 2016, Chaulakin dan kawan-kawan tahun 2019, Sardos dan Eshagi tahun 2020 ini menyatakan bahwa citra keseluruhan tujuan berpengaruh tidak hanya pada proses pemilihan tujuan, tetapi juga pada perilaku wisatawan secara umum. Su dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwa citra hotel syariah diadopsi dari citra destinasi wisata, yakni kesan yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang suatu tempat selain dari daerah tempat tinggal mereka yang sesungguhnya. Sehingga hipotesis ke-6 berbunyi citra keseluruhan hotel berpengaruh positif pada niat menginap di hotel yang sesuai syariah. Untuk model penelitiannya akan saya tampilkan seperti ini. Kemudian penjelasan mengenai metode penelitian. Desain penelitian, jadi penelitian ini didesain sebagai penelitian yang berbasis explanatory serta menggunakan data cross-sectional atau satu waktu. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan pervasive sampling karena responden yang dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian untuk pemilihan sampel, populasi dari penelitian ini yakni seluruh masyarakat Indonesia yang sedang atau pernah melakukan kunjungan wisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian diambil sampel sebagian masyarakat Indonesia yang sedang atau pernah melakukan kunjungan wisata ke DIY dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Untuk skala penelitian yang digunakan adalah 50 skala Likert. Untuk kriteria sampelnya, yang pertama adalah wisatawan lokal Indonesia yang melakukan kunjungan wisata dan pernah menginap di hotel konvensional yang berada di wilayah DIY dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian wisatawan yang beragama Islam. Untuk kriteria sampel yang ketiga adalah sudah mengetahui atau minimal pernah mendengar mengenai hotel yang menerapkan konsep sesuai syariah. Dan kriteria sampel yang terakhir adalah belum pernah menginap di hotel syariah. Penelitian ini menggunakan alat analisis data Smart PLS. Kemudian untuk pengambilan sampelnya minimal 150 dan penyebaran atau distribusi kuesioner menggunakan Google Forms. Untuk teknik pengujian moderasi, penelitian ini menggunakan analisis simple slope untuk uji moderasi. Berangkat dari Aiken dan West tahun 1991 menyarankan bahwa prosedur simple slope analysis atau disingkat SSA menyajikan pengujian menggunakan gambar interaksi untuk menggambarkan efek moderasi dari kategori variabel. SSA membandingkan koefisien regresi persepsi nilai Islam di bawah religiositas Islam tinggi dengan religiositas Islam rendah, sehingga hasilnya bisa secara tepat menentukan peran moderasi dari religiositas Islam. Kemudian ini ada tabel mengenai definisi operasional dan instrumen penelitian. Jadi untuk atribut fisik Islam ada 4 item, atribut non fisik Islam 4 item, citra keseluruhan hotel 3 item, religiositas Islam di dimensi keyakinan Islam ada 6 item, untuk religiositas Islam dimensi praktek Islam ada 6 item, dan untuk niat menginap di hotel syariah ada 3 item. Untuk metode penelitiannya ada beberapa rule of thumb atau kriteria dari pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian hasil penelitian.
Untuk hasil penelitian dijelaskan yang pertama mengenai hasil penyebaran kuesioner penelitian. Jadi kuesioner yang didapat atau yang dapat diolah ini sebanyak 163 atau 38,4% dari total jumlah 424 kuesioner yang masuk. Kriteria responden, dari total keseluruhan responden yang mengisi kuesioner penelitian ini terdapat 40,49% jumlah laki-laki, sedangkan 59,5% jumlah perempuan. Untuk usianya terlampir di tabel, yang paling banyak ada di usia 17 sampai 25 tahun, yakni sebanyak 65,57%. Untuk status pekerjaan, paling banyak yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah mahasiswa, sedangkan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah sarjana sebanyak 69,9%. Kemudian pendapatan per bulan yang paling banyak dalam pengisian kuesioner ini kisaran 1 juta hingga 2 juta, yakni 30,6%. Untuk daerah asal, paling banyak yang mengisi adalah daerah Pulau Jawa, yakni sebanyak 71,16%. Kemudian jumlah kunjungan ke DIY untuk yang lebih banyak dalam pengisian kuesioner ini lebih dari 2 kali, yakni 90,18%. Kemudian partner kunjungannya adalah untuk berlibur sebanyak 52,14%. Untuk tujuan kunjungannya ini berkelompok, yakni sebesar 70,6%. Untuk hasil uji coba validitas dan reliabilitas pada 56 responden didapatkan hasil yang baik untuk semua item pengukuran dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji utama validitas dalam penelitian ini dengan 163 responden, terdapat beberapa item pengukuran yang belum memenuhi kriteria, sehingga penulis memutuskan untuk menghapus beberapa item pengukuran yang nilai validitas serta nilai AV tidak memenuhi kriteria minimum meskipun jumlah responden sudah ditingkatkan. Beberapa item pengukuran yang tidak memenuhi kriteria validitas adalah ANF1, ANF4, PI3, PI4, dan PI6. Setelah dilakukannya penghapusan beberapa item, ternyata masih ada beberapa item pengukuran yang tidak memenuhi kriteria validitas. Karena menurut Hai dan kawan-kawan tahun 2017, syarat untuk penghapusan item itu juga harus dilihat dari hasil AV ataupun composite reliability. Maka, item yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap dipertahankan dengan alasan nilai AV dan composite reliability-nya memenuhi kriteria atau rule of thumb yang ditetapkan dalam penelitian ini, yakni untuk AV di atas 0,5, sedangkan untuk composite reliability di atas 0,7. Untuk pengukuran validitas diskriminan dari tabel ini menunjukkan hasil perhitungan validitas diskriminan dengan melihat nilai von Likert criterion memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai korelasi kuadrat antar variabel. Suatu konstruk dikatakan memiliki validitas diskriminan jika indikator memiliki nilai loading atau akar AV yang paling tinggi dalam kelompok konstruknya sendiri. Nilai tersebut menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel mampu menjelaskan sesuatu yang unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Pada tahap pengujian model pengukuran formatif, terdapat evaluasi berdasarkan kolinaritas indikator menggunakan faktor invasi varians atau VIF. Menurut kriteria dari Hai dan kawan-kawan tahun 2017, nilai VIF 5 atau lebih menunjukkan masalah kolinaritas kritis di antara indikator konstruk yang diukur secara formatif. Namun, masalah kolinaritas juga dapat terjadi pada nilai VIF yang lebih rendah dari 3. Idealnya, nilai VIF harus mendekati 3 dan lebih rendah. Tabel menunjukkan bahwa secara keseluruhan hasil nilai VIF dalam penelitian ini di bawah 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini tidak menunjukkan masalah kolinaritas kritis di antara indikator konstruk yang diukur secara formatif. Untuk analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran mengenai penyebaran data dari masing-masing variabel penelitian. Karakteristik data dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif. Keyakinan Islam yang merupakan dimensi dari religiositas Islam merupakan variabel penelitian yang memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,755. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum umat Islam yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki keyakinan Islam yang positif. Adapun pilihan responden yang memberikan penilaian bahwa citra keseluruhan hotel dengan konsep sesuai syariah yang diterapkan ketiga hotel tersebut tidak sebanyak responden yang memilih Grand Dawam Rohan Hotel di Jakarta. Grand Dawam Rohan Hotel dipilih sebanyak 66 responden dari total 163 atau sama dengan 40,5%. Mengacu pada hasil analisis model fit, yakni nilai SRMR, yaitu 0,092, maka model dinyatakan fit. Hal ini dikarenakan sesuai dengan syarat yang disarankan Hu dan Benner tahun 1998, kesesuaian model didapatkan jika analisis SRMR memiliki nilai P di bawah 0,1 atau 0,08. Dalam hasil dari tabel model fit tersebut, model bisa diterima dan analisis dapat dilanjutkan. Tabel 4.1.3 yang menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,152 atau sama dengan 15,2%, yang berarti bahwa pengaruh persepsi nilai Islami dan citra keseluruhan memiliki pengaruh sedikit untuk menjelaskan varian niat menginap di hotel sesuai syariah. Oleh karena itu, sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh variabel selain yang ada dalam penelitian ini. Lebih lanjut, nilai R-square adjusted sebesar 0,038 atau sama dengan 3,8% merupakan hasil dari pengaruh citra keseluruhan hotel dalam menjelaskan varian persepsi nilai Islami. Dan kata lain, varian dari persepsi nilai Islami sangat bisa dijelaskan oleh variabel lainnya selain citra keseluruhan hotel karena hasil yang terlalu lemah.
Kemudian hasil analisis simple slope untuk pengujian moderasi pada efek moderasi atribut fisik Islam dan niat menginap di hotel sesuai syariah, yakni garis berwarna merah yang mewakili tingkat moderator religiusitas Islam di atas 0 memiliki kemiringan yang lebih rendah, sedangkan garis berwarna hijau yang mewakili tingkat yang lebih rendah dari moderator religiusitas Islam memiliki kemiringan yang lebih tinggi. Plot kemiringan sederhana menunjukkan istilah interaksi positif. Dapat disimpulkan tingkat religiusitas Islam yang lebih tinggi memerlukan hubungan yang lebih kuat antara atribut fisik Islam dan niat untuk menginap di hotel sesuai syariah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tingginya tingkat moderator religiusitas Islam memperkuat hubungan atribut fisik Islam yang rendah pada niat untuk menginap di hotel sesuai syariah. Hasil analisis simple slope untuk pengujian moderasi pada efek moderasi atribut non-fisik Islam dan niat menginap di hotel sesuai syariah, yakni garis berwarna hijau yang memiliki tingkat moderator religiusitas Islam yang lebih tinggi memiliki kemiringan lebih tinggi dibandingkan garis berwarna biru dan merah. Untuk garis berwarna merah yang mewakili tingkat moderator religiusitas Islam di atas 0 namun di bawah garis berwarna hijau memiliki kemiringan yang lebih rendah. Plot kemiringan sederhana menunjukkan istilah interaksi sama. Dapat disimpulkan tingkat religiusitas Islam yang lebih tinggi tidak mempengaruhi hubungan yang lebih kuat ataupun rendah antara atribut fisik Islam dan niat untuk menginap di hotel sesuai syariah. Oleh karena itu, tingginya tingkat moderator religiusitas Islam tidak memiliki pengaruh apapun terhadap hubungan antara atribut fisik Islam yang rendah pada niat untuk menginap di hotel sesuai syariah. Kemudian, hasil pengujian hipotesis menggunakan koefisien jalur. Hipotesis yang diajukan diterima apabila tingkat signifikansi antar variabel pada tabel hasil pengujian koefisien jalur memiliki nilai P kurang dari atau sama dengan 0,05. Terdapat 6 jalur yang dihipotesiskan dalam penelitian ini. Adapun hasil dari 3 jalur yang memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Jalur yang tidak signifikan tersebut yang pertama adalah jalur yang menunjukkan pengaruh atribut fisik Islam pada niat menginap di hotel sesuai syariah dengan nilai kritis sebesar 0,504. Jalur kedua yang tidak signifikan adalah jalur yang menunjukkan pengaruh citra keseluruhan hotel pada niat menginap di hotel sesuai syariah dengan nilai kritis 0,912. Jalur terakhir yang tidak signifikan adalah jalur dari efek moderasi religiusitas Islam terhadap atribut non-fisik Islam pada niat menginap di hotel dengan nilai kritis 0,818. Ketika hasil dari jalur yang dihipotesiskan tidak signifikan ini terlihat bahwa nilai kritis tersebut lebih kecil dari 1,96. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah variabel atribut fisik Islam tidak terdukung secara statistik dan tidak berpengaruh pada niat menginap di hotel sesuai syariah. Yang kedua, variabel atribut non-fisik Islam terdukung secara statistik dan berpengaruh positif pada niat menginap di hotel sesuai syariah. Yang ketiga, variabel religiusitas Islam sebagai pemoderasi hanya memperkuat variabel atribut fisik Islam pada niat menginap di hotel sesuai syariah. Kesimpulan yang keempat, variabel citra keseluruhan hotel terdukung secara statistik dan berpengaruh positif pada persepsi nilai Islami. Kesimpulan yang kelima, adapun temuan hasil hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel citra keseluruhan hotel tidak terdukung secara statistik dan tidak berpengaruh positif pada niat menginap di hotel sesuai syariah. Kontribusi penelitian ini, yang pertama kontribusi teoritis, yakni hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru yang komprehensif mengenai penggunaan teori preferensi belanja yang dikemukakan oleh Seth tahun 1982, bahwa motif pribadi konsumen yang dibentuk oleh persepsi nilai serta motif pilihan konsumen yang dibentuk oleh citra dapat digunakan dalam konteks industri perhotelan. Kemudian temuan dari penelitian ini memberikan variasi baru dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan Rajama dan Nele tahun 2005, Workman dan Nico tahun 2013, Paul dan Workman tahun 2014, bahwa penggunaan teori preferensi belanja dapat diaplikasikan pada industri jasa dalam konteks perhotelan selain industri produk retail yang kebanyakan sudah digunakan. Kontribusi praktisnya, yang pertama adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen dengan cara promosi yang baik dan benar mengenai konsep hotel yang sesuai syariah. Kemudian penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran di kalangan pengelola hotel Islami, mendorong mereka untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen terhadap layanan mereka dan peran religiusitas, serta membantu mereka dalam meningkatkan kinerja dan daya saing hotel. Keterbatasan penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya mengunci salah satu dari 3 konstruk yang membentuk motif belanja dari kerangka kerja teori preferensi belanja, yaitu nilai pribadi dalam penelitian ini sebagai persepsi nilai Islami. Penggunaan konstruk yang membentuk motif belanja lainnya mungkin akan menghasilkan temuan yang berbeda dalam memprediksi niat konsumen dalam berperilaku. Poin yang kedua adalah model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 15,2% niat menginap di hotel sesuai syariah dari persepsi nilai dan citra keseluruhan hotel. Hal tersebut sangat lemah dalam menangkap faktor-faktor penentu dari niat menginap di hotel sesuai syariah. Saran penelitian yang di masa depan perlunya pengaplikasian teori preferensi belanja untuk konsep pada penelitian selanjutnya di bidang jasa atau layanan karena masih bisa terbuka luas. Yang kedua, terdapat beberapa tujuan wisata populer lainnya di Indonesia yang memiliki bangunan hotel sesuai syariah, sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadikan tujuan wisata tersebut sebagai konteks penelitian. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menguji secara bersamaan konstruk dari motif belanja seperti nilai epistemik, nilai sosial, dan nilai pribadi yang telah dijelaskan pada kerangka kerja dari teori preferensi belanja. Saran penelitian yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk meneliti faktor-faktor lain selain persepsi nilai Islami dan citra keseluruhan hotel pada niat menginap di hotel sesuai syariah, serta penggunaan efek moderasi lainnya untuk konstruk lain dalam hubungannya dengan niat menginap di hotel sesuai syariah.
Sekian presentasi tesis saya menerima masukan dari dosen penguji serta dosen pembimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.